Pembayaran jasa lingkungan adalah ketika pengguna jasa lingkungan memberikan kompensasi bagi penyedia jasa lingkungan untuk memastikan kondisi lingkungan tetap terjaga. Di Indonesia, skema ini diterapkan antara Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan terkait pengelolaan sumber mata air Cipanis. Namun, ada kesenjangan antara kesepakatan dan implementasi alokasi dana kompensasi yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber air dan ketidaksesuaian antara alokasi dana dengan manfaat yang diharapkan. Dana kompensasi merupakan insentif partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi ekologi dan kontinuitas pemanfaatan jasa lingkungan. Besaran dana kompensasi yang diberikan PDAM Kota Cirebon diharapkan dapat menjaga konsistensi debit mata air Cipanis sehingga PDAM Kota Cirebon dapat menerima air baku yang berasal dari mata air Cipanis dengan kuantitas yang tidak selalu mengalami penurunan debit atau minimal sama jumlahnya setiap tahunnya. Namun, dana kompensasi yang dibayarkan oleh PDAM Kota Cirebon untuk jasa lingkungan tidak sepenuhnya digunakan untuk konservasi. Diduga ada penyelewengan bantuan dari pihak PDAM Kota Cirebon. Sebelum mengetahui lebih lanjut bagaimana permasalahan itu terjadi, mari kita ketahui terlebih dahulu bagaimana mekanisme pembayaran jasa lingkungan antara Kabupaten Cirebon dan Kuningan dapat terjadi. Pada tahun 2004, disepakati kerjasama pengelolaan mata air dan kawasan resapan air antara pemerintah Kota Cirebon melalui PDAM Kota Cirebon sebagai pemanfaat sumber daya air dan pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai penyedia mata air. Kerjasama dilakukan dalam skema mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang ditetapkan melalui Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Air Nomor 44 Tahun 2004 tentang pemanfaatan mata air Cipanis dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemanfaatan sumber air dari Kabupaten Kuningan tanggal 16 Desember 2004. Dalam perjanjian kerjasama, pemerintah Kota Cirebon sebagai pemanfaat jasa lingkungan berhak memanfaatkan mata air Cipanis sesuai izin yang diberikan oleh Kabupaten Kuningan. Adapun kewajiban Kabupaten Kuningan sebagai penyedia jasa lingkungan adalah melestarikan sumber air mata air dengan memanfaatkan dana kompensasi. Kabupaten Kuningan memiliki jumlah mata air yang cukup banyak yang terletak di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Hingga saat ini terdapat 523 titik mata air dengan debit rata-rata 30.146 liter per detik. Mekanisme PES yang dilakukan antara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan adalah mekanisme government to government. Apa sih sebenarnya arti dari pembayaran jasa lingkungan itu? Pembayaran jasa lingkungan atau disebut dengan Payment for Environmental Service merupakan kompensasi yang diberikan oleh pengguna, user, jasa lingkungan kepada penyedia, provider, jasa lingkungan sebagai penghargaan atas upaya pengelolaan lingkungan. Dalam pembayaran jasa lingkungan tersebut, terdapat jasa lingkungan yang dapat terukur dan terdapat minimal satu pembeli jasa lingkungan dan satu penyedia jasa lingkungan yang memelihara keberlangsungan jasa lingkungan yang diperjualbelikan tersebut sesuai dengan ketentuan negosiasi. Jika kita melihat dari segi produsen, air yang diambil dari mata air Cipanis sebagai bahan baku utama ini setelah diolah menjadi air siap minum, lalu disalurkan kembali pada masyarakat dengan tarif yang berbeda untuk wilayah Cirebon dan wilayah luar Cirebon yang disesuaikan dengan ketentuan masing-masing daerah. Dari PDAM Tirtagirinata sendiri, kami mendapatkan data sebagai berikut. Berikut ini adalah penyesuaian taraf air minum Perumda Air Minum Tirtagirinata Kota Cirebon untuk pelanggan yang berdomisili di dalam Kota Cirebon. Diklasifikasikan menjadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dengan harga dan rentang yang berbeda-beda untuk setiap blok konsumsi tarifnya. Begitu pula untuk pelanggan yang berdomisili di luar Kota Cirebon, diklasifikasikan menjadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dengan blok konsumsi tarif yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing.
Jika kita melihat dari segi masyarakat sekitar, pengelolaan air di mata air Cipanis membawa dampak yang kurang baik yang dihasilkan dari perusahaan PDAM yang bersangkutan, yaitu mengakibatkan penurunan kualitas sumber air, sehingga masyarakat harus melakukan penghijauan di sekitar daerah resapan mata air demi mencegah penurunan kualitas air bersih. Menanam pohon di sekitar sumber air dapat mencegah penurunan kualitas air melalui beberapa mekanisme yang penting. Pertama, akar pohon secara fisik mampu membantu mengurangi erosi tanah dengan menahan tanah di tempatnya, mencegah endapan lumpur dan partikel tanah yang dapat mencemari air. Selain itu, proses fotosintesis yang dilakukan oleh pohon membantu mengurangi jumlah karbon dioksida dalam lingkungan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas air. Lebih lanjut, pohon dapat bertindak sebagai penyaring alamiah dengan menyerap beberapa polutan tertentu sebelum mencapai mata air, sehingga mampu membantu menjaga kualitas air tetap bersih. Ini merupakan tugas dari perusahaan yang bersangkutan untuk memberikan dana kompensasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Lalu, bagaimana sih mekanisme pembayaran jasa lingkungan dari PDAM yang bersangkutan di wilayah Cirebon pada Kabupaten Kuningan? Pastinya dimulai dari warga Paniis, sebutan untuk warga yang berada di sekitar mata air Cipaniis yang menerima dana kompensasi yang sudah ditentukan oleh Kabupaten Kuningan dari wilayah Cirebon ini, khususnya dari PDAM yang bersangkutan untuk kegiatan konservasi. Apa sih kegiatan konservasi yang dilakukan oleh Kabupaten Kuningan ini? Pastinya ada beberapa kegiatan konservasi yang terbagi atas beberapa kegiatan, diantaranya program perlindungan mata air dan gerakan massal penanaman pohon yang fokus dilakukan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang menjadi bagian utama kawasan resapan mata air Cipaniis. Berikut ini adalah alur penerimaan dan penyaluran dana kompensasi yang didapatkan dari artikel pembayaran jasa lingkungan Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Dana kompensasi dari PDAM Cirebon ini menghubungkan beberapa tahap, diantaranya ada pada tahap Bapenda, lalu pada tahap BPKAD dan rencana APBD Kuningan, yang selanjutnya akan disalurkan pada Desa Paniis untuk konservasi, pembangunan, dan perbaikan sarana irigasi. Menurut berita yang kami temukan di Radar Kuningan, menyatakan bahwa perwakilan warga mempertanyakan penggunaan bantuan dari PDAM Kota Cirebon. Perwakilan warga Paniis mempertanyakan dugaan penyelewengan bantuan kompensasi dari PDAM Kota Cirebon. Bantuan itu secara prosedur tidak masuk pada APBD desa dan tidak jelas realisasinya. Bahkan menurut informasi yang beredar di Desa Paniis, masalah dugaan penyelewengan bantuan dari PDAM Kota Cirebon sudah masuk ke pihak Kejaksaan dan Inspektorat Kuningan. Namun hingga sekarang tidak membuahkan hasil yang memuaskan, sehingga masyarakat kembali mempertanyakan pada kepala desa yang bernama Rasti yang menjabat di periode 2019 sampai 2025. Kepala desa yang bersangkutan tersebut tidak tahu mengenai permasalahan penyelewengan dana karena menurutnya penyelewengan dana itu terjadi ketika daerah Paniis dipimpin oleh pemimpin yang sebelumnya. Lantas, bagaimana jika alokasi dana kompensasi itu dilakukan dengan seefektif mungkin? Apa manfaat dan dampak yang akan dirasakan oleh berbagai pihak yang terkait? Besaran kompensasi dari PDAM Kota Cirebon menjaga debit air mata air Cipanis tetap konsisten, sehingga PDAM dapat menerima air baku dari mata air Cipanis dengan jumlah yang stabil setiap tahunnya. Kompensasi pada masyarakat berfungsi sebagai insentif ekonomi untuk menjaga lingkungan, dengan distribusi dana kepada rumah tangga atau melalui organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar masyarakat terdampak dapat merasakan manfaat dari kompensasi atas dampak pemanfaatan mata air Cipanis, yang seharusnya juga membantu menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kompensasi pada lingkungan membantu melindungi kawasan sekitar mata air dengan kegiatan penanaman rutin, yang memungkinkan pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan cadangan air melalui rehabilitasi dan perlindungan area penampung air di sekitar mata air.
Jadi, kesimpulan dan solusi yang dapat menjadi penyelesaian dari permasalahan ini adalah yang pertama, alokasi dana kompensasi yang tidak tepat memicu penurunan pemanfaatan air oleh PDAM Kota Cirebon dan ketidakpuasan masyarakat setempat. Lalu yang kedua, perlu keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM Kabupaten Kuningan, serta Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam pengawasan dan regulasi. Lalu yang ketiga adalah partisipasi pengelola kawasan resapan diperlukan untuk mengelola dana kompensasi dengan tepat guna memotivasi masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan sekitar. Lalu yang keempat, dengan alokasi dana yang baik diharapkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian alam akan meningkat, mendorong kualitas pemanfaatan air yang lebih baik di masa yang akan datang. Peran sebagai masyarakat adalah yang pertama menggunakan air secara bijak dan hindari pembuangan limbah di sungai ataupun ke saluran air untuk memastikan kualitas air tetap baik dan dapat digunakan oleh generasi mendatang. Yang kedua, melindungi mata air dari kegiatan yang merusak seperti illegal logging ataupun pembangunan yang tidak terkontrol, karena mata air adalah sumber kehidupan yang perlu dijaga kelestariannya untuk keberlanjutan ekosistem.